Ih, apaan tuh? Ya, sapa dulu dong ya teman-teman kita tuh Oh ya. iya, hai, Hai, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain kamu? Lagi main iguana. Ih, Ih, nangkep di mana? beli kemarin kan pas sebelum bagi rapot, Bunda bilang, Tuh, jalan tuh. beli sakit. Aduh, Bunda bilang kalau nilainya di atas 9 semua, bakal dibeliin iguana, nilai crashnya di atas 9 semua. Jadi dibeliin deh sama Bunda iguana. Nih lihat tuh. Iguananya usia berapa itu? Oh, aku tak tahu. Ini galak gak? Enggak. Hmm, coba udah bisa apa dia? Nggak tahu. Hah? Udah bisa apa? Nggak tahu, ini kan gak kayak bayi, nggak bisa ngomong dia. Bisa ngomongnya sama reptil, Dia sama makannya hewan. apaan? Sayur. Coba kasih Nih, makan. tapi kayak dia nggak mau belum mau makan soalnya udah malam. Kabur, nangkap dulu tolong. Elep, Ih, nggak berani ya. ini dia Nah, guys. coba Dia kasih makan. pecicilan emang. Dia nggak mau makan Mau tuh. nggak? Enggak sepertinya. Oh, udah nggak mau makan. Udah malam terus juga kemarin 2 hari nggak ke sekolah. Belum kelasnya kasih makan jadi kayak dia ngambek. Gimana? Seneng nggak? Seneng lah. Liburan sekolah kemarin udah ngapain aja? Kemarin 3 minggu pertama Kresna di rumah. Habis itu pas seminggu terakhir Kresna diajak ayah ke Cibodas. Tapi kan 3 minggu di rumah kamu ada kegiatan kan? Iya, Ngapain aja kegiatan kamu? nambah hafalan, main, ngurusin ikan Ikannya ikan apa? cana sama ikan cupang. Mau Kresna ambilin ikan cupangnya sebentar. Kamu di sini dulu kamu. Awas kabur nggak tuh? Tuh kabur kan? Kabur tuh. Ih. Sama ayah. Ini Bentar, kan udah kamu bawa aja. kita ambil dulu. Ada-ada aja sekarang. Liburan kemarin miara cupang banyak banget. Mati satu persatu, akhir tinggal satu nih. Tinggal Tinggal satu berapa? guys. Tinggal satu Tinggal dari berapa? satu. Dari berapa? 10. Tapi ada yang dijual ya? Iya, ada yang dijual, ada yang mati. Hmm. Sini kau. Jadi ini cupang sayangan. Iya. Yang paling bagus ini. Iya. Tuh cupangnya. Kamu ngapain jilat-jilat baju saya? Makan. Akhirnya dia makan guys. Oh, Dia iya. makan tuh. Harusnya kasih ayam geprek. Kalau dia nggak boleh makan yang ada proteinnya. Itu namanya siapa? Nggak tahu. Paling Boleh itu kasih makan. gondrong paling. Hah, gondrong. Jadi iguana gondrong kamu botak gitu. Iya. Dia udah kenyang. Udah jangan banyak. Masuk dulu sini, masuk. Nah, kembalikan lagi ke tempatnya. Masuk. Ya pecicilan emang nih guys ya. Jampi. Deh, cuci tangan dulu sana. Oke. Bye-bye. Nih ya, minum nih ya. Ih, mantap. Kamu apa itu? Wedang bajigur. Sedap. Jadi sekarang udah kelas 5 nih. Yoi. Kemarin kelas 4. gimana rasanya jadi anak kelas 5? Rasanya masih adik kelas, masih kelas 3 atau kelas 4. Ada kelas 5, dikit lagi kelas 6 lulus. Ya. Gak berasa ya? Enggak berasa. Gara-gara ada COVID. Tadinya cuma bentar doang di sekolah. Jadi sekolah buat Kresna menyenangkan ya? Menyenangkan lah. Tidak membuat bosan. Jadi lebih pilih sekolah daripada di rumah? Iya, kalau di rumah cuman diem, terus main gak jelas, mendingan di sekolah.
ada temennya. Di Ya, rumah coba juga diminum dulu. nggak ada teman Tos. saya. Cheers. Oh, cheers. Masih panas tapi adem sari. Bagus ini kelasnya. Iya itu. Kalau yang ini versi kelas 3, yang ini versi kelas 4. Mana? Kalau Ini yang kelas 3. yang punya ayah ini versi kelas 3. Kalau yang punya Kresna ini versi kelas 4. Oke. Yang kelas 3 Kresna buatnya itu di paint. Kalau yang kelas Ini yang 4 kelas 3 ya teman-teman. Kresna buatnya menggunakan tangan lalu cetak. Ini kalau yang kelas 4 nih guys. Aduh, berat juga ada minumannya. Wah, sini. Oke. Hehe. Ya, jadi ini adalah apa? Kenang-kenangan ya. Iya, kenang-kenangan Kenang-kenangan dari Kresna yang Kresna berikan untuk Bapak Ibu guru di kelas 3 dan di kelas 4. naikkan kelas yang kelas 3, kelas 4 temanya sekolahan ya. Iya. Sekolah Kresna temanya, tapi digambar menggunakan Pen sama tangan. Lalu kalau yang kelas 4 dan kelas 5 temanya apa? Temanya juga sama, masih sekolah, tapi nih ada orang-orangnya Itu gambar pakai pen. pakai tangan. Kalau ini Di kertas. iya di kertas, habis itu dicetak, ditempel ke sini. Bukan ini pen tempel sih. Apa ini Di sablon. Iya. Tuh. Warnanya pakai krayon ya. Iya. Ada Berapa juga lama yang itu pakai. gambarnya? Kalau gambar terus sih sehari juga cukup, tapi kan ada sambil belajar, ada sambil main. Jadi waktu itu 3 hari kok nggak salah. Ini bagus. Masih panas. Gimana? Kurang nih. Apaan? Cemilannya nggak Oh ada. iya, cemilannya nih ada siapin juga cemilan. Tuh, kan? Dia makan ini nggak iguana? Nah, iguananya kasih ini juga. Enggak lah. Nih, iguananya mau kali atau cupangnya yang mau. Oke, jadi podcast ini adalah percobaan kedua. Jadi di hari H-1 sebelum bagi rapot kami berdua sempat membuat rekaman, tapi ternyata hasil rekamannya suara Kresna kecil sekali dan hilang-hilangan. Kenapa Kresna senang matematika? Dan itu membuat Kresna Akhirnya yang kamera itu yang rekaman itu nggak jadi kita publish, nggak jadi naik. Akhirnya ya ngumpulin uang dulu, kita baru beli mic tambahan biar suaranya lebih bagus lagi kayak sekarang. Jadi ini kita ulang lagi. Semoga lebih bagus. Amin. Nah sekarang Kresna ceritakan kemarin kelas. Oke, ini dulu deh. Gimana hasil rapotnya? Bagus nggak? Bagus sih, tapi ada beberapa nilai yang turun dikit. Sesuai harapan apa? Kurang dikit. Kenapa bisa kurang? Yang turun sama yang naik sama, harusnya kan lebih banyak yang naik. Kresna berharapnya. Ada yang turunnya 5. Nilainya yang turun apa? Bahasa Indonesia, terus apa lagi ya? Bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda emang saya nggak bisa. Ayah sama bunda bukan orang Sunda, jadi tidak bisa ngajarin, jadi nilainya sedikit rendah. Terus apa lagi ya? Nggak tahu dah, lupa. Ya, tapi berapapun nilainya itu adalah hasil kerja keras, hasil yang terbaik yang sudah bisa Kresna usahakan, yang sudah bisa Kresna upayakan. Ya ada sedikit kekurangan, ya diperbaiki lagi nanti di kelas 5.
Dari kelas 4 apa yang mau Kresna ceritakan ke teman-teman pengalaman Kresna di kelas 4? Mungkin sebelum tentang sekolah, tentang pelajaran, mungkin kegiatan sekolah dulu kali ya. Di kelas 4 Kresna ngapain aja di semester 1? Semester 1 itu ada Kresna dipilih untuk mengikuti lomba pramuka. Lomba pramuka ini dilaksanakan saat tidak lama setelah masuk sekolah, bulan Agustus sampai bulan September gitu. Lombanya ngapain itu? Kalau Kresna dipilihnya itu ikut lombanya sandi dan semapur. Kalau yang lain juga ada yang apa namanya, yang pakai tongkat, pioneering, terus apa, dart, sama satu lagi apa yang ngerjain soal, dah ada tuh yang kelas 5 pas Kresna kelas 4. Nah, gimana yang lomba Kresna ikuti tadi, semapur sama sandi, menang nggak? Sedikit lagi tuh. Kenapa kok sedikit? Juara 4. Gara-gara Kresna belajarnya kurang maksimal dan di sekolahnya banyak pelajarannya, jadi bikin pusing dikit. Tapi sebelumnya sudah pernah lomba semaput dan lomba sandi? Belum, itu pertama kali ikut lomba di sekolah. Pertama kali dan bisa berada di posisi keempat melawan sekolah-sekolah lain yang ada di sekitar Depok. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi pengalaman pertama ini ya mungkin belum membuahkan hasil untuk membawa piala. Ya nanti kelas 5 berusaha lebih keras lagi. Amin. Belajar lagi, jadi bisa bawa piala atau membawa kemenangan untuk diri sendiri ataupun untuk sekolah. Lalu setelah itu, selain pramuka, kegiatannya apa lagi? Ada super camp. Super camp itu adalah kegiatan camping yang dilaksanakan oleh kelas-kelas atas, kelas 4, 5, dan 6. Saat itu Kresna campingnya itu di wilayah sekitar Parung. Dari kegiatan super camp itu, ada yang menarik nggak kegiatannya? Berapa lama? Pas kan Kresna sampai di tempat itu sebelum zuhur, dan setelah azan asar itu ada kegiatan yang sangat seru dan agak menakutkan sih kalau yang takut petir, karena hujannya sangatlah deras sampai ada pohonnya, kata teman Kresna sih terbang. Masa pohon terbang? Nggak tahu fotoge kali. Pohonnya terbang katanya. Padahal pas berangkat kan nggak ada hujan ya? Iya, panas padahal pas berangkat. Pas panas, sampai sana hujan deras. Iya. Banjir nggak? Orang tendanya aja sampai kelelep. Jadi semua tendanya nggak semuanya sih, ada yang aman, ada yang hanyut. Nah, pas kegiatan super camp itu apa aja kegiatan yang paling menarik menurut Kresna? Saat masak-masak, saat pagi-pagi itu semua regu kan disuruh untuk masak-masak. Regu Kresna memasak telur dadar, terus sayur capcay, dah itu doang. Sama temen Kresna ada yang bawa kentang Mustafa. Emang kamu bisa masak? Kalau bareng-bareng sih bisa, terus juga dikasih tahu caranya gimana, tapi kalau sama pendampingnya nggak boleh dibantuin sama pendamping. Jadi benar-benar anak-anak yang masak. Iya. Yang ngupas-ngupas? Anak-anak. Yang motong? Kresna ngupas bawang. Sama mecahin telur. Jangan telurnya? Ya pecah lah, kan dipecahin. Aura-aura nggak? Enggak sih. Bisa?
bisa. Yang paling susah sih pas balik telurnya gede banget. Emang berapa telur masaknya? 6 apa ya? 6 apa 5 gitu. Banyak pokoknya telurnya. Dari 6-6 itu kamu semua? Diaduk-aduk. Dari 6-6-nya kamu semua yang pecahin? Iya. Terus yang baliknya baru bertiga. Bareng-bareng? Kresna, terus ada kelas 5 2 orang, namanya Bang Fakih sama Bang Fahmi. Enak gak hasil masakannya? Enak sih, tapi capcaynya agak hambar sedikit. Itu kurang bumbu. Pembimbingnya ngikut bantuin, cuman dampingin boleh. aja? Nggak Jadi boleh, bener-bener anak-anak? Ya, biar anak-anaknya tahu gimana perasaan ibunya saat pagi-pagi masak gitu. Terus habis itu makan bareng-bareng? Makan bareng-bareng harus habis, kalau nggak habis suruh push up. Terus akhirnya dihabisin? Habisin lah. Pendampingnya nggak ikut makan lagi, udah makan pop mie pas pertama. Jadinya semuanya, telurnya semuanya suruh makan, capcaynya suruh makan, padahal telurnya banyak banget, bikin kenyang. Nah itu kan pas paginya ya. Nah pas malamnya biasanya kan kalau malam acara-acara pramuka atau camping biasanya kan di Api Unggun. Ya itu karena hujan nggak di Api Unggun dong? Ada pertunjukan. Ngapain tuh pertunjukannya? Pertunjukannya itu setiap Rabu mempersembahkan tari atau enggak drama gitu. Kalau Presnya itu menampilkan tari itu tari apa ya? Nggak tahu sih. Tari yang viral. Daerah. Bukan, tari yang viral. Tari yang viral. Tapi emang sebelumnya harusnya ada Api Unggun. Kayunya udah disiapin, udah bawa itu. Terus basah. Kayunya basah. Ya sayang. Bukan basah lagi, orang tempat api unggunnya udah kelelep. Gimana lagi? Nah itu malam-malam pada kebasahan dong bajunya. Ada yang basah, untuk punya Kresna enggak. Punya Kresna di paling belakang soalnya, jadi aman. Cuman buku doang yang basah. Kemarin nggak salah sempat diceritain ada tugas yang harus dijaga oleh. Oh iya, ada kelompok. Itu pas pertama itu ketua kelompok dikasih 1 telur untuk dijaga bersama regunya. Kalau telur Kresna itu pecah saat itu pertunjukan tadi yang malam. Maksudnya gimana telurnya itu harus diapain? Harus dijaga, nggak boleh pecah sampai pulang. Telurnya telur apaan? Telur ayam ya kali, telur puyuh. Bukan telur dadar? Bukan lah, itu mah nggak bisa pecah lagi, udah pecah itu. Oh, maksudnya gimana, ceritain. Telur utuh, habis itu dikasih kan ke ketua regunya, habis itu dijaga. Untung kan pas banjir tuh ada yang ninggalin di tendanya, untuk Kresna dibawa tuh. Kan ada tali rapia sama bungkus roti. Bungkus rotinya diiketin ke tali rapia, habis itu diselempangin. Tapi pas malamnya tetap aja pecah sih, tapi nggak tahu Kresna nggak lihat pecahnya gimana. Pokoknya pas Kresna lihat udah pecah gitu. Tujuannya apa itu dikasih tugas seperti itu? Biar melatih kompakan, kreativitas, dan kemandirian. Nah dari seluruh kelompok ada nggak yang berhasil mempertahankan? Cuma 3 orang. 3 orang 3 kelompok? Iya 3 kelompok. 3 kelompok. 3 kelompok itu juga yang cewek semua. Itu berhasil, nggak ada yang pecah? Berhasil, nggak ada yang pecah. Nah cowoknya pecah semua? Pecah semua. Gimana? Yang satu ada yang hilang gara-gara kebawa banjir. Ada yang pecah pas lagi, kan ada tuh yang kelompoknya cewek baru ngambil, habis itu dia kepleset, jadi telurnya pecah. Baru ngambil langsung pecah. Baru ngambil belum ada semenit langsung pecah. Nah biasanya kan kalau acara kegiatan kayak gitu tidurnya malam tuh. Iya. Nah enggak terlalu sih. Di sana gimana kemarin tidurnya malam, bisa nggak pada bangun pagi? Coba ceritain. Tidurnya kan malam tuh habis pentas tuh jam 10:30. Bangunnya itu jam 4 atau jam 3 ya. Pokoknya sebelum azan subuh semuanya dibangunin buat sholat tahajud dan sholat subuh. Kresna sih dibangunin sama temen Kresna.
Hmm. Iya, kamu kan biasanya kalau di rumah jam-jam 9 tidur, bangunnya Bangun jam jam 5. 5. Itu aja susah bangunin. Oh itu Kemarin bisa. gampang kok, cuma ditebak sekali langsung bangun. Teman-teman kamu gimana? Pada bisa bangun pagi semua? Oh, nggak tahu sih kalau yang sebelum Kresna bangunnya. Hmm. Oh, pas siapa ya? Ada kalau nggak salah kelas 6 itu dengar alarmnya salah satu guru kan bunyi tuh, tapi gurunya kagak bangun-bangun, malah ada murid yang bangun, jadinya bangunnya dari situ kayaknya. Nah setelah tadi eh, sholat tahajud, sholat Subuh subuh, terus masak-masak, masak-masak, ada sarapan lagi satu bersama. lagi Setelah itu kegiatannya ngapain? outbound. Nah outboundnya ngapain coba ceritain? Ada outbound basah sama outbound kering. Kalau outbound basahnya itu berenang. Berenang itu bukan berenang asal-asalan, tapi main bola tapi di dalam air. Main bola apa ya, gabungan sama bola voli sama bola basket sama bola sepak gabungan, mainnya pakai tangan, masukinnya ke gawang. Kalau Gabungan. outbound keringnya? Outbound keringnya itu ada yang manjat di spider, apa namanya, yang bolong-bolong gitu, yang di tali, Jaring-jaring. iya jaring-jaring gitu. Terus sepeda di atas tuh, sepeda gantung, Pakai tali. iya pakai tali, pakai apa ya, aku kata tali tembaga. Di tembaga itu kan kuat tuh, maksimal 80 kilo, jadi kalau ayah naik udah nggak bisa itu, jatuh. Terus kan biar nggak terlalu jauh tuh, di belakangnya dikasih tali rapia, jadi kalau udah mentok tinggal ditarik gitu. Kalau itu juga udah lama nggak dipakai yang itu, tapi masih dipakai aja. Yang paling seru dari outbound basah atau outbound kering apa menurut Kresna? Yang naik sepeda gantung itu Kenapa menantang? nggak menantang sih, tapi seru deh ketinggian, walaupun saya takut ketinggian gitu. Itu permainan outboundnya ada kayak lomba-lombanya nggak? Nggak ada. Jadi cuma halang rintang aja. Ada itu yang menyelesaikan semua outboundnya tercepat. Terus? Outbound keringnya doang. Itu doang gitu. Lomba-lombanya gitu doang. Tapi kalau nggak salah sih nggak dapet apa-apaan sih. Nggak dikasih tahu yang menang siapa. Terus setelah kegiatan itu apa? Penutupan? Pulang. Upacara penutupan. Terus Kresna dipilih buat perwakilan yang dikasih apa namanya ini, yang tanda apa? Tanda apaan? Tanda apa yang bulat ada gambarnya masak gitu apa? Itu yang ditempel di baju pramuka. Iya. Kresna maju ke depan, perwakilan. Iya, perwakilan yang cowok, Kresna yang cewek kelas 5. Nggak tahu kenapa saya yang dipilih. Seru dong berarti acara camping itu. Seru lah. Pengen ada lagi? Pengen dikit lagi juga Ini ada pastinya lagi. Ada. Kapan Tanggal rencananya? 28 Agustus di Bogor. 28 Agustus itu hari apa? Siapa ya? Nggak tahu, belum lihat kalender. 24 28 28 kayaknya Rabu deh. Rabu Kamis gitu. Nah udah ada informasi untuk kegiatan super camp yang ini, kegiatannya di daerah mana? Daerah Bogor sih kata Pak Ayub. Pak Ayub tuh satpam ya. Terus sudah ada pembagian tugas atau informasi kegiatan camping itu? Oh iya, pas kemarin hari Rabu itu dibagikan kertas itu, suruh milih kertas, isinya di dalam kertasnya kan ada tulisan itu sebuah lagunya harus dibaca, harus ditampilkan saat super camp nanti. Terus juga nanti pas lagi super camp harus masak, tapi
bahannya itu cuma pakai singkong, nggak salah. Kayaknya cuma pakai singkong, soalnya rata-rata bikinnya pakai singkong. Ada yang keripik singkong, terus singkong rebus paling gampang tuh, tinggal direbus. Terus kalau kelompok Kresna bikin mistro, jadi bejak-bejak dulu, kasih Bukan bejek-bejek, Coba. parut. ya Jadi diparut. singkongnya diparut dulu. Kan dibejek, salah. Enggak, diparut. Habis diparut dikasih bumbu, lalu pas dikepel-kepel tengahnya diisi Oh, gula salah. merah, itu misro. Sorry. Kalau dalamnya dalamnya oncom, itu namanya combro. Baru nanti digoreng. Enak tuh, Kresna suka tuh. Dulu sering beli, sekarang udah jarang yang ada. Oke, itu tadi kan yang pertama udah kelas 4, tadi ada lomba pramuka, lalu ada super camp. Terus ada kegiatan apa lagi pas kelas 4? Apa lagi ya? Nah, semester 1, semester 1. Kalau nggak salah ada kegiatan itu kan, yang pementasan. Oh iya, open house. Open house. Ngapain tuh? Open house itu semua kelas itu suruh tampil keseniannya gitu. Kalau yang kelas 1, kelas 2 itu waktu itu tampilnya itu pakai bahasa Indonesia, kelas 3, 4 pakai bahasa Arab, kelas 5, 6 pakai bahasa Inggris. Kresna nampilin drama tentang Palestina. Dalam drama itu kalian jadi apa? Jadi murid sekolah Indonesia. Ada murid yang sekolah Palestina sama yang Indonesia. Ada yang jadi pasukan Hamas sama pasukan Israel. Seru tuh, padahal tuh yang pasukan Hamas yang nembak-nembak. Masih inget nggak percakapan Kresna apa pas drama? Enggak, pakai bahasa Arab, cakapannya yang nggak inget. Lupa. Ya, untuk pementasan itu juga bisa dilihat di YouTube-nya Dunia Kresna dan Tia ya. Jadi di situ nanti bisa ditonton tuh. Atau enggak di YouTube-nya SDIT Al-Fatih yang full dari awal sampai akhir. Tapi kalau di YouTube-nya Kresna cuman saat pertunjukan Kresna doang. Iya. Ya, itu kan di semester 1. Di semester 2 ada kegiatan apa lagi? Semester 2 ada field trip yang pertama. Nah, coba ngapain tuh? Field trip kemana? Field trip itu ke Taman Mini Indonesia Indah. Saat Taman Mini itu Kresna ke planet mah harus naik roket dulu. Kemana? Skyward planetarium gitu. Terus sama ke museum penerangan. Kalau museum penerangan itu kan museumnya itu berarti terang semua gitu ya. Tapi museum penerangan itu alat-alat yang dipakai saat zaman dulu. Terus kalau yang di Skyward-nya itu tentang ada planet-planet, terus ada roket-roket, terus juga ada kolam berenangnya, tapi Al-Fatih nggak berenang di situ. Seru nggak field trip ke Taman Mini? Nggak terlalu seru sih, soalnya harus jalan sekarang. Capek? Iya. Tapi dari apa tadi yang planetarium sama deket sih, museum penerangan, yang paling seru yang mana? Yang paling seru di Skyward. Ada itunya main itu yang pakai kacamata itu, kacamata 4 dimensi. Iya, yang warna merah sama biru gitu. Iya, 3 dimensi. Iya, terus di depannya ada gambar, terus kursi goyang-goyang. Seru tuh. Tapi pas di museum penerangan ada temen Kresna yang tiba-tiba pusing. Kenapa? Kan dia pusing tuh, padahal tuh kan ada pertanyaan. Tapi kan kalau pusing kan harusnya kan kadang kan otaknya kan nggak connect ya. Dia malah bisa jawab, dapat hadiah. Hadiahnya mengapa? Ya gantungan kunci, tapi kan gantungan kunci kan yang asli di situ ya kan, kalau jual kan lumayan, dipakai kan juga bagus.
masih pakai tuh sampai sekarang di tasnya. Teman kamu itu Iya, siapa? Azza, best friend. Setelah field trip ada kegiatan apa lagi? Ada lomba lagi, ada lomba apa MTK sama lomba PAI. PAI-nya itu cerdas cermat. Kamu ikut 2 lomba itu Iya, mewakili sekolah. ya yang MTK itu OSN, Apa itu OSN? Olimpiade Sains Nasional. Gimana ikut olimpiade? Susah. Kalau MTK Yang susah kenapa? Kan matematika katanya kesukaan kamu. Tapi belum dipelajarin semua di kelas 4, banyak yang di kelas 5 sama kelas 6. Hitung volume, ngitung sudut. Kita belum belajar ya? Belum lah. Baru di kelas 5 itu kalau salah di bab 5 yang hitung sudut. Hitung volume itu di bab 4. Gimana hasilnya ikut olimpiade? Atau nggak dikabarin menang apa enggak atau nggak juara berapa, nggak tahu. Itu juga berkali-kali lombanya. Gara-gara itu apa? Error. Ya error sistemnya. Ya jadi kan OSN itu Olimpiade Sains Nasional. Jadi kalau nggak salah pertama tingkat kecamatan, setelah antar kecamatan nanti disaring, lomba lagi antar kota atau provinsi, baru nanti yang ketiga yang terakhir baru se-Indonesia. Pas Indonesia tuh susah kali. Ya saingannya banyak, jadi Kresna harus belajar dan belajar lagi. Ya kemarin dijadiin lagi dijadiin pengalaman, walaupun belum berhasil, karena kalau misalkan masih nunggu ya kayaknya mungkin udah selesai kali lombanya. Iya. Ya nggak apa-apa, nanti dicoba lagi, siapa tahu tahun depan ada kesempatan jadi bisa ikut mewakili sekolah lagi. Nah kalau yang cerdas cermat gimana? Yang cerdas cermat itu Kresna itu berkelompoknya sama kelas 5 juga. Kresna kelas 4 sendiri, yang kelas 5 2 orang, jadi 3 orang. Yang 2 cowok, yang 1 cewek. Yang ngajarin buat lombanya itu namanya Pak Rahmat. Kalau yang lomba itu juga hampir menang tuh, udah masuk ke semifinal. Tapi pas semifinal kan Kresna ragu-ragu tuh mau jawab. Jawabannya ini hasilnya jawabannya bener apa enggak ya? Ya udah, gak dijawab, padahal pas itu jawabannya bener. Nah itu kan jawab. salah strategi, padahal udah di terakhir satu soal itu kalaupun Kresna nggak jawab atau salah tetap kalah. Tapi kalau ternyata bener harusnya bisa menang kan? Bisa masuk final. Bisa masuk 1, final. 2, 3 tuh enggak. Nah ternyata Kresna salah kan, lagi-lagi ada di posisi keempat ya. Enggak juga sih, kan ada 3 ronde. Nah berarti kan harus belajar lagi. Iya. Jadi lebih banyak kesempatan nanti ke depannya dari sekolah kan nanti juga pasti akan menginformasikan, akan mengikuti perlombaan-perlombaan ya, siapa tahu nanti ikut lagi mewakili lagi. Nah Kresna sudah harus lebih siap dari kemarin. Iya. Nah setelah lomba ada kegiatan apa lagi di kelas 4? Ada pesantren kilat. Pesantren kilat tuh ngapain? Pesantren kilat itu bukan nginep di sekolah ya. Jadi pesantren kilat itu yang hari pertama itu dari pagi ke siang. Oleh yang dari pagi ke siang itu kurang seru, cuman kayak materi doang gitu. Tapi kalau yang hari keduanya tuh baru seru tuh, yang malam buka puasa bersama, sholat maghrib bersama, terus ada hadiah. Terus pas itu Kresna dipilih buat ceramah di depan teman-teman Kresna. Ceramah apaan? Ceramah tentang malam Lailatul Qadar, keutamaan malam Lailatul Qadar. Kresna doang yang ceramah? Iya.
Itu di hari kedua. Ya dari kedua yang pas sore. Temanya tentang Keutamaan malam Lailatul Qadar. gimana perasaannya pas di depan teman-teman Kresna harus memberikan tausiah di depan teman-teman, di depan guru-guru. Agak deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena udah biasa ikut lomba-lomba Pildacil. Dulu kan itu belum tahu itu. Kurang tahu malu. Jadi kalau salah biarin aja. Karena kan kalau salah malu. Gitu. Emang kemarin salah? Nggak juga sih. Tapi tetap deg-degan. Iya. Terus Ingat pas nggak? kemarin itu ada Kresna itu kan keutamaan malam Lailatul Qadar itu kalau di malam biasa itu hanya satu hanya mendapatkan satu pahala, tapi kalau di malam Lailatul Qadar jika kita beribadah akan diberi ganjaran seperti 1000 bulan. Jadinya kan Kresna kan karena topiknya itu Kresna memberi pertanyaan dengan pertanyaan yang sama tapi hadiahnya berbeda. Hadiah yang pertama itu kan sudah baca Al-Fatihah, hadiahnya 1000. Nah itu yang maju siapa yang pertama? Kelas 1. Dapat hebat tuh, nggak dapat hadiah itu gede. Terus? Udah nunjuk tangan langsung maju gitu. Dapatnya 1000. Nah terus yang kedua? Habis itu yang kedua karena dikiranya yang itu dapet yang gede kali ya. Habis itu langsung pada banyak tuh yang maju. Rata-rata kelas 3. Yang kelas atas malah pada nggak mau. Terus yang maju? Yang maju kelas 3 yang cewek. Gantian cewek. Kok guru nggak ada yang maju? Nggak boleh. Dia dapat gaji. Terus yang kedua dapat hadiahnya berapa? 10.000. Kenapa? Kok dengan pertanyaan yang sama hadiahnya bisa berbeda? Apa? Sesuai dengan keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah maksudnya gimana tuh? Kan kalau kita beribadah di malam-malam biasa kan hanya diberi satu pahala, tapi kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar akan diberikan ganjaran yang berupa 1000 bulan. Dikaliin Kresna. Terus juga pas akhir kan Kresna kan bacain ayat tuh. Ayat tentang ngajak berpuasa. Habis itu yang bisa bacain lagi ayatnya Kresna kasih 5.000. Terus? Yang maju kelas 3 juga tapi cowok. Banyak duitnya itu berarti. Dikasih ayat kan. Ya nggak apa-apa, itu kan buat lagi-lagi untuk pengalaman Kresna lagi. Kan belum tentu teman-teman yang lain memiliki kesempatan yang sama kan, diminta oleh guru atau diminta sekolah untuk dapat maju di depan. Ya malu-malu sedikit, grogi-grogi sedikit buat pembelajaran. Kan belum tentu teman-teman yang lain berani kan untuk bisa maju ke depan. Nah untuk rekaman yang ini juga harusnya ada ya di YouTube-nya Dunia Kresna dan Kia. Itu nanti bisa ditonton oleh teman-teman. Cukup menarik, cukup lucu ceramahnya Kresna. Udah itu aja. Ya itu aja. Kelas 4 yang menjadi kenangan Kresna selama setahun dengan teman-teman. Kelas terbaik itu kelas 4 tuh paling Kresna suka. Dari kelas 1 sampai kelas 4 yang paling Kresna suka di kelas 4. Ya siapa tahu nanti di kelas 5 ternyata kelas 5, karena kan setiap tahun, setiap waktu ada pengalaman baru, ada cerita-cerita baru, ada tantangan baru dengan semangat-semangat baru. Jadi kelas jangan 5 pernah malas. Ada yang jahil. Ya nggak apa-apa, setiap teman kan pasti macam-macam. Ada yang pendiam, ada yang rame, ada yang rajin, ada yang kurang rajin. Ya semua harus tetap dalam koridor pertemanan yang baik untuk belajar bersama-sama. Nah itu kan tadi kegiatan luar sekolah, tapi di luar pembelajaran. Nah lalu selama kelas 4 kan ada banyak pelajaran tuh, coba
di sini. Kalau ayahnya tadi di sini kan eh, wali kelasnya siapa? Bu Hera, Bu Hera. Beliau mengajar. pelajaran hadis dan PAI. Nah, coba diceritakan yang Krisna ingat pelajaran PAI itu apa aja? PAI itu yang Kresna ingat itu pas bikin kaligrafi saat pelajaran Asmaul Husna tuh. Kan kalau kata Bu Hera kalau yang bagus dipajang di majalah dini sekolah tuh. Kresna belum beruntung. Tadi belum dipajang di mading. Kalau yang hadisnya? Yang hadisnya cuma baca-baca hadis, cuman bukan hadis, nggak ada yang seru sih, gitu-gitu aja. Selama setahun berapa hadis yang dipelajarin? 20, jadi ya Al-Fatih itu dari salah satu AP6 itu berarti 120 hadis. Berarti satu semesternya 10 hadis. Kemarin pas kelas 4 bisa semua hadisnya? Bisa, kecuali yang kurang bisa itu kalau kelasnya izin, habis itu kan jalan hadis, berarti kan banyak. Jadi yang dihafalin itu banyak juga pasti, jadi susah. Ada yang panjang, ada yang pendek. Coba kelas 4, ada nggak yang masih diingat sampai sekarang hadisnya? Hadis ke-16, taubat atta ibu minazan bi kamalazan balah, artinya orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Itu doang? Iya. Masa sisanya lupa sih? Ya kalau di kasih tahu depannya mungkin inget lah. Jadi Bu Hera selain jadi wali kelas juga mengajar PAI dan hadis. Lalu menjadi asisten wali kelas Miss Nada. Dia ngajar apa? Yang ngajar pelajaran bahasa Arab sama bahasa Inggris. Ya, coba ceritain ke teman-teman, selama setahun kau belajar bahasa Arabnya, belajar apa aja? Belajar tentang anggota keluarga, terus pekerjaan di rumah, terus apalagi ya, lupa. Kalau misalnya itu juga guru terfavorit Kresna, soalnya ngajarnya itu kadang sambil main game, terus kalau yang menang nanti dapat hadiah gitu, jadi seru. Jadi belajar nggak pusing. Coba dibagi dong ke teman-teman, bahasa Arab yang dipelajarin apa aja? Banyak. Coba Kresna ingat. Masa saking banyaknya jadi bingung? Ibu, umun. Kalimat dong. Apaan? Yang itu negara. Oh, negara. Ana uhibbu Indonesia. Artinya apa? Saya mencintai Indonesia. Oh, itu coba yang saya ngerjain PR di kamar. Ana mengerjakan apa ya? Cuma bahasa Inggris. Apa ya? Masa lupa Kalau yang itu mah. Nah, inget apa? Itu doang yang terakhir, yang bab terakhir, yang negara-negara gitu, yang kebangsaan. Kalau bahasa Inggris belajar apa? Bahasa Inggris itu belajar tentang tempat-tempat di rumah gitu, kayak ruang tamu, kamar. Terus juga belajar tentang adverb of frequency, kayak always kan selalu, usually biasanya, terus sometimes kadang-kadang, often jarang, ya jarang. Ya, nanti Miss Nada bahasa Arab, bahasa Inggris. Lalu selanjutnya nomor 3 nih, guru matematika, Bu Uus. Coba, apa yang menarik di kelas 4 belajar matematika? Pas di kelas 4 itu
itu pas lagi belajar tentang KPK sama FPB. Itu kan bikin bis KPK sama bis FPB tuh jadi kerja kelompok. Seru tuh kerja kelompoknya di rumah teman Kresna. Balik pas kerja kelompoknya tuh seru banget. Walaupun hasilnya jelek. Gimana matematika? Pelajaran yang seram, menarik, atau menantang? Menantang. Kresna nggak takut belajar matematika? Enggak. Kalau gurunya yang galak ya baru takut. Emang bos galak? Kan enggak kan? Oh, galak gitu sih. Kalau kan harusnya kan dikerjain pas di sekolah, tapi kalau belum selesai kan jadiin PR. Kalau jadiin PR nilainya dikurangin. Ya, karena kan emang harusnya di sekolah kan? Tapi kalau di kelas 5 enggak. Tapi Kresna bisa semua? Bisa di sekolah semua. 4. Bisa. Berapa nilainya? Bisa 9 apa 97 ya? Nilai rapot kan? Iya 98 apa 97 gitu. Itu semester 2? Ya semester 2. Semester 1-nya? 9. Kan turun kan? Karena apa tuh turun? Atau itu juga ngasih tinggi pas semester 1 tinggi banget lagi. Tinggi banget jadi susah mempertahankannya. Nah itu mencapai sesuatu itu lebih mudah daripada mempertahankan. Nah, mempertahankan itu yang sulit agar konsisten di kemudian hari bisa mencapai nilai yang setara. Syukur-syukur bisa lebih baik lagi. Selanjutnya ada siapa? Pak Mulyadi. Oh, Pak Mulyadi. Guru SPDP dan Bahasa Indonesia ya? Ya. SPDP itu apa? SPDP Seni, Budaya, dan Prakarya. Iya. SPDP itu yang paling menarik itu saat drama Fabel. Drama Fabelnya itu kalau yang 4 orang itu gajah dan semut. Kresna jadi gajah. Karena badannya gede? Nggak tahu, dipilih jadi gajah. Terus apa lagi yang seru ya? Kalau SPDP kayak itu doang sih yang seru. Oh, sama pas lagi PTS itu nyari petani. Kalau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia kebanyakan belajar sih karena materinya banyak. Kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah bahasa Indonesia nggak ada yang benar, gitu-gitu doang. Belajar. Oh, pas itu pas syair lagu yang puisi itu yang lagu. Jadi kalau bahasa Indonesia belajar ngerjain tugas gitu. Ya banyak tugasnya lagi, apalagi kalau nyatet tuh panjang kali lebar kali tinggi kayak MTK. Selanjutnya ada Bu Nia. Nia guru TIK. Nah, belajar apa kalau di kelas 4 TIK? TIK belajar Microsoft Excel. Belajarnya itu kayak Merge and Center, terus yang ngurutin dari A sampai Z atau nggak Z tapi apa namanya, nggak tau lah, lupa. Udah lama itu pas pertama-tama soalnya. Itu terus tapi kalian bisa ngikutin TIK? bisa lah. Oh bisa lah, yakin banget. Bisa kan, kalau udah dijelasin kan udah tinggal ngetik-ngetik doang. Apalagi enak tuh ruangannya adem. Enak banget lagi TIK hari Senin, jadi habis upacara langsung adem. Harusnya setiap kelasnya ada AC-nya ya, biar adem, belajarnya nyaman. Itu pas kelas 4 tuh sekarang pakai AC. Kelas 4 kan sekarang pakai AC gara-gara plafonnya pecah. Oke, selanjutnya ada Bu Rantini, guru IPAS dan pendidikan Pancasila. IPAS paling seru. Kenapa seru IPAS? Banyak kegiatannya. Yang pertama itu pas semester 1 bikin es krim. Bikin es krim? Bikin es krimnya itu dari susu,
terus garam kasar di pinggirnya sama es batu sama kaleng. Kan susunya masukin topping, mau meses mau apaan. Kresna pakai ore diremukin. Terus ditutup kalengnya, diputer-puter. Habis itu yang lama muternya pegel kan, gara-gara kenceng muternya tuh sambil bercanda-bercanda lah biasa. Jadi Berhasil nggak? garamnya kena mata. Berhasil nggak? Tidak. Es krimnya masih cair. Air tapi dingin. Ini belum beku. Belum. Cuman pinggirnya doang, pinggir juga cuman dikit banget. Ada pas dibuka langsung, pas diginiin langsung jadi air. Ada Buranti apa? Kesalahannya? Gak tahu. Kata Buranti juga nggak apa-apa, terus juga nilainya tetap tinggi kok. Berarti kurang dingin apa kurang kencang muternya? Kurang kencang kayak muternya, terus juga Kresna nggak searah muternya, kadang kanan kadang kiri. Tapi enak rasanya? Enak lah, campur sama roti ginian. Habis. Terus malah buru-buru makannya pakai itu, makannya rotinya dicampungin ke situ. Kalau yang keras malah menurut Kresna kurang enak, soalnya keras banget. Jadi enakan yang lembut, agak cair. Nah kalau yang semester 2 itu ada bikin pop up itu buku 3 dimensi. Iya bentar, ada contohnya guys. Contoh mate kudasai. Coba ambil. Nah, ini guys. Itu pop up. Ya. Ini kebalik bentar. Nih, gini. Tut. Ini salah ya by the way. Enggak deng, ini bener. Ini dikumpulin ke sekolah apa contoh? Ini contoh. Yang di sekolah mah bikin, ya. Ini bikin di rumah tuh. Itu namanya pop up. Ya pop up sih. Gimana cara bikinnya? Gimana cara ngejelasinnya ya? Kan kertasnya HPS dibagi 2, dilipat jadi 2 bagian, habis itu dipotong ke bawah 5 cm, sampingnya 2 cm, habis itu dilipat lagi, dipotong jaraknya panjangnya 5 cm, tingginya 2 cm kalau nggak salah, kayak gitu. Ini jadinya tot. Sama satu lagi itu ada ini, membuat peta dari bubur kertas nih. Itu peta apa? Peta Kalimantan. Itu gimana cara bikinnya? Bubur kertasnya kan pertama kan direndam tuh kertasnya. Habis direndam di blender. Habis di blender kan masih banyak airnya tuh, jadi diremas dulu airnya dikit. Habis itu taruh di itunya petanya. Pas udah kering baru dicet. Kayak cet air. Coba lihat. Tuh. Mantap gak guys hasilnya buat kenang-kenangan? Garisnya kurang rapi itu. Gara-gara kuasa kegedean. Taruh mana? Simpan buat kenang-kenangan nanti. Kemana? Sini aja dulu dong. Sebentar. Dari IPAS ya udah itu aja yang menarik. Pancasila? Pancasila itu pas lagi PTS membuat poster tentang gotong royong.
kan ada pilihan membuat poster atau mau video. Kalau Kresna itu pertama Kresna buat posternya, abis itu Kresna video pakai gambar poster yang Kresna sudah buat, jadi kayak presentasiin gambar gitu. Nah itu juga videonya ada ya di YouTube. Iya ada. Ini Kresna dan ya, jadi nanti bisa ditonton. Oh ada lagi. Apa? Yang itu IPAS. Apa tuh? Yang perubahan zat. Ada di YouTube tuh yang Kresna itu RS. Perubahan apa itu coba? Yang pertama itu kalau nggak salah dari cair ke padat. S1 terus habis itu padat ke uap amper, terus cair ke gas itu semprotan. Nah itu doang yang Kresna inget sih, saya nggak tahu lupa. Oh salah masak telur apa ya? Itu juga tugasnya bikin video ada di YouTube Kresna ya. Iya. Jadi makanya Kresna inget dari itu. Bisa ditonton lagi nanti. Nah itulah makanya kenapa kita bikin video ini, biar nanti Kresna setahun, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, nanti udah SMP, udah SMA, udah kuliah, Kresna bisa inget lagi tuh, punya kenang-kenangan pas kelas 4 ngapain aja sih yang menarik. Jadi nggak lewat gitu aja. Selanjutnya ada Pak Fajrin, guru tahsin. Oh tahsin, kalau tahsin itu baca Al-Quran, tapi karena masih kelas 4 kan harusnya kan di jilid 4, tapi Kresna itu pas kelas 3 itu kan kalau lancar boleh baca 2 halaman. Nanti kan pas kelas 3 Kresna bacanya lancar, jadi baca 2 halaman. Pas kelas 3 pertengahan Kresna udah jilid 4, pas kelas 4 awal Kresna setengah akhir jilid 4, dan pas pertengahan kelas 4 Kresna sudah jilid 5. Jadi pas kelas 5 kemungkinan bisa Al-Quran. Dikit lagi kan kalau nggak salah 36 lembar. Selanjutnya ada Bu Diah Lestari, guru tahfiz. Ini juga Bu kepala sekolah ya? Iya, kepala sekolah. Gimana tahfiznya kelas 4? Alhamdulillah lancar sih, sudah sampai kan yang dipelajarin di sekolah itu surat Al-Mulk juz 29, Kresna sudah sampai surat Al-Ma'arij juz 29. Tapi kelas 4 harusnya targetnya apa? Al-Mulk doang. Selain itu kelas 4 juga Kresna udah sertifikasi ya? Iya, kelas 4 udah sertifikasi juz 30. Udah di wisuda? Udah. Videonya juga ada ya? Kalau nggak salah ada sih videonya di YouTube? Nggak tahu, lupa ya? Ana juga lupa. Waktu itu sih ambil videonya, cuma lupa ya. Kalau nggak salah sih ada sih. Ya nanti coba kita lihat ada atau enggak ya, lupa soalnya. Yang pasti videonya ada di laptop, tapi udah masuk YouTube atau belum nanti dicek lagi. Tapi ya semangat, menghafal itu mudah, yang paling sulit itu mempertahankannya. Karena kalau sudah menghafal tapi lupa berojaah, cepat menghafal bisa cepat hilangnya. Nah jangan sampai lama menghafal cepat hilangnya. Kalau bisa cepat menghafal lama hilangnya. Jadi terus diulang, dimurojaah lagi. Murojaahnya juga kadang suka lupa. Nah itu dia, makanya harus terus diulang lagi, jangan malas-malesan. Jadi nanti kelas 4 sudah sertifikasi juz 30. Nah kelas 5 ini kan Kresna targetnya apa? Sertifikasi juz 29. Nah itu kan PR besar, pelajaran makin susah, makin banyak, kegiatan Kresna banyak. Kata Pandi bukan makin susah, apa? Naik level. Kan kalau kita main game tuh, kalau kita naik level kan berarti kan lawannya semakin susah.
Itu juga sama kayak Tafis itu atau Pandi pas kemarin. Nah, jadi semangat biar kelas 5 ini bisa ngejar ikut sertifikasi JUS 9. Ntar minum dulu. Jadi nanti pas kelas 6 bisa JUS 28 kan? Insya Allah. Insya Allah. Yang penting tetap semangat. Udah ada niatnya, udah ada programnya, tinggal dikejar. Ulang-ulang terus mujaah. Selanjutnya ada Pak Dani, PJOK. Ada yang menarik nggak kamu PJOK selama kelas 4? Apa itu PJOK? Olahraga yang paling Kresna suka tuh pas main kasti. Kenapa suka? Kan kalau yang lemparnya benar, habis itu yang bisa mukul bolanya tuh kan dapat nilainya 100. Tapi kalau yang lemparnya nggak benar terus bisa mukul, dapat nilainya cuman yang mukulnya doang, tapi yang mukulnya juga nilai dapatnya cuma dikit gara-gara yang lempar yang nggak benar. Jadi harus benar gitu kan. Pas Kresna yang lempar tuh yang mukul yang teman Kresna yang Asa tuh, pas Kresna lempar yang pertama kali kan gak kepukul, yang kedua kali gak kepukul, pas ketiga kali Kresna lemparnya kencang, Asa juga mukulnya kencang sampai keluar sekolah. Bolanya sampai keluar, wih. Sampai kena orang nggak itu? Enggak sih, kayak pas masih belajar kan badan yang lempar, Kresna mukul kan 3 kali kesempatan mukulnya. Ke-1 nggak kena, kedua nggak kena, ketiga tuh kan Kresna giniin, habis itu kan ke bawah ke atas, habis itu kena kaki orang. Kencang lagi. Juga lagi olahraga tapi jatuh. Nah, kemarin nggak salah ada apa, push up ya? Ya push up tuh. Itu pelajaran apa pas PAS? Pas PAS. Tadi nilainya agak turun gara-gara push up. Kenapa nggak bisa push up kamu? Iya, perutnya nih mengganggu, lalu kebesar. Jadi pas turun, pas kamu push up gini turun, naiknya susah. Beratan perut. Iya. Kejepukan. Oke, terakhir ada Pak Rahmat, bahasa Sunda. Nah, kenapa Kresna ada pelajaran bahasa Sunda? Karena kan Kresna tinggalnya di Depok. Depok itu masuk ke wilayah, diminum lagi, wilayah Jawa Barat. Jawa Barat itu kan bahasanya kan bahasa Sunda. Tapi gara-gara ayah Kresna nggak bisa bahasa Sundanya cuman yang little-littlenya. Karena ayah sama bunda berasalnya dari Jawa, jadi Kresna harus belajarnya lebih fokus saat di sekolah gitu. Walaupun kadang Pak Rahmat itu dasinya kadang juga pakai bahasa Sunda, jadi Kresna kurang ngerti gitu. Tapi gimana Kresna bisa ngikutin pelajaran bahasa Sunda? Bisa sih, tapi kan pas waktu itu tuh ada tuh baca cerita. Pas baca cerita itu kan Kresna lagi gak masuk tuh gara-gara cacar. Pas masuk cacar kan ada PR kan nggak tahu tuh. Kalau ada PR ya udah nak kerjain di sekolah bareng teman-temannya yang belum kerjain tuh. Azza sama Gio kan ada pertanyaan, kenapa bahasa Indonesianya itu kenapa petir bentuknya itu seperti akar. Kan Kresna kan nggak tahu tuh, soalnya nggak diartiin kali bacaannya, jadi kan Kresna nggak tahu. Jadi Kresna ngasal jawabnya karena sudah takdir Allah. Berat aja dari seluruh pelajaran kamu. Iya. Kelas 4 pelajaran yang paling Kresna sukai pelajaran apa? MTK. Tapi ini yang
disukai karena pelajarannya ya, bukan karena gurunya, tapi benar-benar karena pelajarannya matematika. Iya, Kenapa Kresna suka matematika? karena membuat Kresna itu terasa tertantang gitu. Hmm. Justru kan matematika itu kan pelajaran yang jawaban itu sudah pasti, jadi tidak, kalau gurunya salah ngoreksi. Terus kalau Kresna ngitung benar, ya gurunya yang salah. Itu pernah kejadian? Pernah. Pas terus gimana pas kayak gitu, apa yang Kresna lakukan? Ngitung lagi, habis itu bilang kalau ini benar, habis itu ngejelasin caranya gimana, baru ya benar. Gitu. Nah itu kan tadi paling kamu sukai matematika. Nah yang paling bawah, yang bukan Kresna tidak suka, tapi ya yang Kresna agak kesulitan nih untuk mempelajari pelajaran itu pelajaran apa? Tadi disebutin bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Kenapa? Ya tadi ayah sama bunda dari Jawa. Terus kalau Pak Rahmat ngejelasinnya kadang-kadang pakai bahasa Sunda juga, jadi Kresna kurang ngerti. Tapi sulit. Ya di sekolah Kresna harus fokus berarti kan? Harus lebih ngerti lagi. Kalau nggak ngerti harus berani tanya ke gurunya. Kalau nggak paham tanya lagi sampai paham. Apalagi yang mau diceritakan selama kelas 4? Ada yang menarik? Udah sih kayaknya itu aja. Udah. Iya sih, kalau dari sini udah semua udah disebutin guru-gurunya dan pelajarannya. Ya pesan ayah tetap semangat, jangan pernah puas dengan apa yang sudah dicapai, karena pelajaran itu seperti tadi Kresna bilang, setiap naik tingkat itu setiap levelnya pasti tantangannya semakin tinggi. Jadi jangan pernah lengah, terus diasah lagi, karena yang berhasil itu bukan yang pintar, karena yang pintar itu suatu saat bisa menjadi tidak pintar karena tidak belajar. Tapi orang yang berhasil itu adalah orang yang terus-menerus mau belajar dan berusaha. Nah mungkin sebelum diselesaikan obrolan santai malam ini antara ayah dan anak, mungkin Kresna ingin menyampaikan 1-2 patah kata untuk guru-guru Kresna di kelas 4. Terima kasih Bu Hera, Miss Nada, Bu Uus, Pak Mul, Bu Nia, Bu Ranti, Pak Fajrin, Bu Dia, Pak Dani, dan Pak Rahmat, karena sudah mengajarkan Kresna selama di kelas 4 ini. Semoga ilmu yang Bapak Ibu guru sampaikan ke Kresna akan menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu guru. Gitu aja. Gitu aja. Ya. Terus harapan Kresna nanti untuk kelas 5 dan target Kresna nanti di kelas 5 seperti apa? Harapan Kresna itu nilainya bisa lebih baik dari sebelumnya, dan target Kresna itu mau sertifikasi JUS 29. Amin. Ya penting nggak sih Kresna bisa juara 1 di sekolah? Enggak ya. Enggak kan, yang penting kan nilainya kan di atas KKM, terus juga naik atau enggak stabil. Ya karena yang terpenting itu bukan mengejar juaranya, karena di sekolah itu kan tempat untuk saling belajar dan saling mengingatkan. Jadi kalau ada yang nggak bisa ya harus mau bertanya dan harus mau
mengajarkan ke sesama temannya. Jadi bukan berarti ya di sekolah itu persaingan ngejar juara 1, juara 2, juara 3 itu tidak terlalu penting. Yang penting itu Kresna bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Kresna bisa gunakan itu untuk pembelajaran Kresna untuk naik level ke berikutnya. Dan yang terpenting jujur dalam setiap waktunya dalam sekolah. Jadi jangan nyontek, jangan curang, kerjain tugas sesuai dengan apa yang diminta oleh bapak ibu guru. Waktu itu ada tuh yang ngasih contekan. Ya jangan. Terus itu ketahuan. Nggak boleh. Karena bisa nggak bisa ya diri sendiri. Jangan menipu diri sendiri. Kalau nggak bisa ya berarti harus belajar lagi. Kalau nggak bisa tanya bapak ibu guru. Nggak bisa tanya ayah bunda di rumah. Sampai bisa. Kalau masih nggak bisa lagi, usaha lagi terus pasti bisa. Ibarat pisau, pisaunya tumpul, untuk potong diasah sekali, nggak bisa diasah lagi 2 kali, diasah lagi, pasti nanti lama-lama pisau itu akan menjadi tajam. Sama halnya dengan otak kita, pelajari terus sekali, 2 kali, 3 kali, nanti lama-lama otak kita menjadi tajam sehingga mudah untuk mempelajari sesuatu. Ya udah sejam kayaknya kita ngobrol. Ini udah hampir jam 10 malam, jadi ini udah malam hari ya teman-teman. Karena kalau kita ke podcastnya siang pas ada Kia, wah udah ayah nanti Gitu, kesana kemari ini kena kabel. kena laptop bisa berantakan. Sebelum ditutup mungkin Kresna ada yang ingin disampaikan kembali, penyemangat untuk teman-teman di sekolah. Teman-teman tetap semangat belajar karena di kelas 5 ini kita menghadapi tantangan yang lebih berat daripada di kelas 4. Tetap semangat belajar. Oke, kalau dari ayah ya tetap semangat Kresna, jangan pantang menyerah. Masa depan Kresna masih panjang, jadi jangan sia-siakan waktunya hanya untuk main atau hanya untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi isi waktunya dengan hal-hal yang positif. Selain belajar ya cari kegiatan lain yang positif yang bisa membangun keahlian Kresna, kecerdasan Kresna, dan keterampilan Kresna. Ya mungkin itu obrolan kita malam ini. Tunggu video-video berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, share, dan yang terutama subscribe. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.